Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang makhsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi yang menuntut kebiasaan mustahil sepakat berdusta. Ciri-ciri hadis mutawatir ada tiga. 1. Mutawatir lafzi, yaitu hadis yang cara penyampaiannya di mana lafaz dan maknanya sama. 2. Hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang susunan redaksinya atau lafalnya berbeda-beda antara periwayat satu dengan yang lainnya, tetapi prinsip maknanya sama. 3. Hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang menyangkut Rasulullah yang disaksikan dan ditiru tanpa perbedaan orang banyak, yang kemudian dicontoh dan diperbuat tanpa perbedaan pendapat orang banyak pada generasi berikutnya. Macam-macam hadis ahad ada tiga. 1. Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi. 2. Aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi kendati 2 orang rawi itu pada satu tingkat saja dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. 3. Gharib, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang sendirian dalam meriwayatkannya. Selanjutnya, pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. 1. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah tetapi redaksinya berasal dari Nabi Muhammad dengan perantara ilham atau mimpi. Tanda-tanda hadis qudsi: 1. Qala Allah. 2. Yaqulullahu azza wa jalla. 3. Fima yahki an rabbihi azza wa jalla. Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran disyaratkan harus mutawatir. 2. Dihukumi ibadah bagi yang membacanya. 3. Mukjizat sebagai mukjizat. 4. Tidak boleh diriwayatkan dengan makna saja. 5. Lafaz dan maknanya dari Allah. 6. Dibaca dalam sholat. 7. Haram menyentuhnya bagi yang berhadas. 8. Keberadaannya pasti. 9. Membangkangnya dihukumi kafir. Terdapat ayat dan surat. Hadis yang qudsi: 1. Tidak harus mutawatir. 2. Tidak dihukumi ibadah bagi yang membacanya. 3. Bukan mukjizat. 4. Boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. 5. Lafaz dari Nabi dan maknanya dari Allah. 6. Tidak dibaca dalam sholat. 7. Boleh menyentuh bagi yang berhadas. 8. Keberadaannya hanya pikiran. 9. Membangkangnya tidak dihukumi kafir. Tidak terdapat ayat Al-Quran. Selanjutnya hadis marfu. Hadis marfu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik dengan ungkapan yang jelas dari Nabi atau samar, tetapi ketentuan hukumnya dari Nabi, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau bukan, baik sanadnya bersambung ataupun terputus. Hadis marfu ada 6. 1. Marfu qauli. 2. Marfu qauli hukmi. 3. Marfu fi'li hakiki. 4. Marfu fi'li hukmi. 5. Marfu qauli takrir. 6. Marfu takrir hukmi. Selanjutnya hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Hadis mauquf dapat disifati hadis sahih atau hasan, tetapi tidak ada kewajiban untuk menjalankannya, tetapi boleh dijadikan sebagai penguat dalam beramal karena sahabat dalam hal ini hanya berkata atau berbuat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Pada prinsipnya hadis mauquf itu tidak dapat dijadikan hujjah kecuali ada qarinah yang menunjukkan marfu. Pembagian hadis mauquf ada 3. 1. Hadis mauquf berupa perkataan. 2. Hadis mauquf berupa perbuatan. 3. Hadis mauquf berupa takrir atau ketetapan. Selanjutnya hadis maqtu.
Hadis maqtu adalah hadis yang dianggap sumbernya dari orang setelah sahabat, yaitu tabi'in dan seterusnya. Hadis ini berupa ucapan, perbuatan, ketetapan yang merupakan komentar-komentar terhadap rijal al-hadis, terhadap matan hadis, hasil ijtihad, hukum syar'i, tafsir dan lain sebagainya. Pembagian hadis maqtu ada 3. 1. Hadis maqtu berupa perkataan atau qauli. 2. Hadis maqtu berupa perbuatan atau fi'li. 3. Hadis maqtu berupa ketetapan atau takrir. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.